instrumen akreditasi Lab Infocom ini. Ya, 2.1. Nah, seperti kita lihat di sini, paling kiri saya itu ada standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian masuk kepada standar perguruan tinggi. Ya, jadi masing-masing perguruan tinggi itu dia mesti men-set standarnya dan dikaitkan dengan OBE ini, ya standar kompetensi apa yang mau ditetapkan di perguruan tinggi itu, atau lebih spesifik lagi di program studinya. Program apa standar kompetensinya gitu ya. Tadi udah disampaikan sama Prof. Romli itu bahwa standar kompetensinya itu tuh mesti terukur, terdefinisikan dengan jelas. Nah, kita di bidang infokom nih khususnya ya, referensi dari hard skill dan soft skill kita itu tuh sudah jelas. Ya, terutama hard skill itu ya yang namanya peta okupasi nasional Indonesia ya tentang teknologi informasi, eh, tentang teknologi informasi dan komputer ya, TIK ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jelas tuh tahun 2025 terbaru ya. Nah, itu bukan berdiri sendiri, itu ada acuannya ke internasional namanya GENCO ya 2025 dan Australian ICT Framework 2025 juga 2020 semuanya baru. Dan ini juga 2 tahun, setahun yang lalu ya, bukan tahun ini, saya sama Pak Pri itu kita paparkan, kita jelaskan di Seoul Accord ya, Seoul Accord. Kita paparkan di sana gitu ya. Sehingga kita di Meksiko itu ya, Prof. Pri ya, yang sebelumnya di India ya, di New Delhi. Nah, kalau mau tahu ya cikal bakal kita dapat Pikobe ide ini ya dari waktu kita ke New Delhi ya. Silakan dikonfirmasi sama Prof. Pri ya. Kita pergi ke salah satu perguruan tinggi yang bagus gitu, kita inisiatif inisiatif kita untuk berkunjung. Itu di kamarnya itu tuh sudah ada radar-radar tanda kutip Pikobe ya Prof. Pri ya. Itu difoto sama Prof. Pri. Nah, situlah muncul Pikobe ini gitu ya. Nah, Pikobe ini penting untuk mengingatkan kita, kita dalam koridor itu apa tidak begitu. Kalau kita mau jujur, ya ini harus terus kita, belum sampai nih kita benar-benar mendarat di OBE-nya gitu ya. Belum sampai. Ya, secara nasional itu kita belum sampai. Tapi itu bagian dari proses, tidak ada masalah. Nah, gunanya pertemuan-pertemuan seperti ini mempertajam itu tadi. Sudahkah kawan-kawan di sini nih menetapkan standar-standar kompetensi tadi? Kalau dalam undang-undang kita ada 4 tuh atau 3 lah ya. Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan nanti ada yang umum dan khusus. Tapi yang kompetensi keterampilan pengetahuan tadi di bidang infokom itu kita mengacu itu tuh tidak kita telan mentah-mentah ya. Ada referensinya. Bahasa Inggrisnya mengacu itu reference ya, to guide ya. Ya, bukan to eat atau to swallow begitu aja enggak. Apa kompetensi yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian di prodinya gitu. Nah, itulah yang berikutnya itu kita ukur sesuai dengan sistem akreditasi nasional BAN PT yang terbaru, SAN BAN PT, kita potret dengan 6 kriteria. Jadi OBE itu sebenarnya sedikit banyaknya ada di 6 kriteria ini ya, tapi nanti ada penekanannya yang lebih. Saya akan tunjukkan. Oke. Nah, keenam kriteria ini nih ya, ini dia, suka tidak suka, mau tidak mau, ini dasarnya undang-undang, kita ikuti dalam siklus PPEPP, gak usah diperdebatkan lagi ini ya. Harus ada, kita tetapkan sebagai kebijakan, kebijakan standar, kebijakan indikator, kebijakan SOP, kebijakan panduan segala macam tuh, itu di penetapan. Apa yang kita tetapkan, kita laksanakan. Jangan hanya sebagai dokumen pajangan begitu aja. Banyak di tempat lain ada kebijakan, tapi nggak ada pelaksanaannya. Nah, setelah dilaksanakan, ada evaluasi namanya. Ya, kita evaluasi. Ya. Udah berjalan baikkah? Adakah yang tidak jalan? Adakah yang baru?
mesti kita jalankan, mungkin kita sebelumnya lupa. Nah, itu semuanya berproses dalam 1 tahun ajaran akademik. Tapi frekuensinya bisa lebih dari 1 kali. Misalnya untuk akademik, sekurang-kurangnya 1 tahun akademik itu ada 2 semester. Ya, kalau standarnya kita evaluasi itu 2 semester. Tapi kalau mau melampaui standar, buatlah evaluasi tengah semester. Ya, baru akhir semester. Ada 4 itu. Ya, kalau mau bagus. Ya. Baru kita kendalikan tadi, kembalikan ke masing-masing siklusnya dan kita tingkatkan. Nah, saya pengen sekali para peserta berapa nih? Ada 400-an ini paham nih, ya siklus PPEPP ini. Jangan hanya didengar aja, nanti dilihat nih dalam konteks instrumen LAM Infocom. Coba. Next, coba berikutnya. Nah, ini dia ya 6 kriteria tadi tambah dengan suplemen. Mungkin ada tambah dengan kondisi internal dan A dan B, tapi intinya itu kriteria 1 sampai 6. Nah, oke, berikut next. Nah, ini yang kawan-kawan mesti pahami juga, kita di dalam instrumen kita ini nih tidak bermaksud untuk menanyakan sekomprehensif mungkin. Nggak akan sanggup kita. Ya, waktu kita menulisnya juga susah, kita menilai juga susah. Jadi, ada batasan-batasan dalam kalimat ya, panduan kita itu terkait dengan apa, terkait dengan apa, terkait dengan apa ya. Pahami itu terkait dengan apanya itu gitu. Dan itu sifatnya rekursif ya. Di penetapan A dan B, di pelaksanaan A dan B juga yang ditanyakan, di evaluasi A dan B juga yang dievaluasi, ya, di pengendalian A dan B juga yang dikendalikan, di peningkatan A dan B juga yang ditingkatkan. Begitu juga nanti untuk kriteria pendidikan, penelitian dan sebagainya ya. Berikut, berikut. Oke. Nah, jadi bukan ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bukan sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, siklus PPEPP itu ya yang kita sebut dengan continuous quality improvement tadi ya mulai nih kalau yang kita minta 3 tahun pertama, tapi sebaiknya kalau baru mau mulai nih, mulai dengan tahun yang sekarang aja atau tahun yang baru lalu ya 2025, 2026. Dapat polanya baru kembali ke belakang ya untuk melengkapinya dan ke depan untuk menjalankannya sesuai dengan panduan-panduan yang ada. Jadi di dalam penetapan itu semua SK tentang apa aja, pengangkatan dosen, ya. Tapi terkait tadi dengan kalau budaya mutu, ya yang diminta itu ya SK mengenai apa tata kelola administrasi akademik, tata kelola administrasi keuangan, tata kelola administrasi SDM. Ya SDM itu misalnya apa? Standar nasional minimal jadi dosen itu S2. Nah, apa rencana pengembangannya? Berapa yang mau naik jafungnya dan sebagainya ya. Nah, saya dari siklus ini nih baru masuk ke dalam OBE tadi ya. Next. Nah, di kriteria 1 itu sebenarnya sudah ada unsur-unsur OBE ya, walaupun belum ke substansinya, tapi sesuai dengan kriteria mutu yang kita tangkap. Ya, untuk tata kelola administrasi akademik antara lain, nah ini saya bilang nih antara lain ya, ada di situ standar pengelolaan akademik. Ini bahasa SNDikti nih, terutama SNDikti yang di nomor 3 dan nomor 5 tahun 2020. Ada standar manajemen akademik. Nah, apa kira-kira di situ ditetapkanlah ya kebijakan mengenai OBE tadi. Masuk ya. Di universitas, sebaiknya di universitas bahwa Universitas ABC ya itu menetapkan penerapan kurikulum berbasis OBE mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, itu di tata kelola. Ada nggak itu? Masing-masing prodi jalan sendiri-sendiri. Ya jelas nggak dapat dukungan dari dekannya, dari pimpinannya. Ya. Nah, yang kita lakukan ini sasarannya ke prodi, ke dosen. Tapi nggak apa-apa.
Saya mengharapkan peserta di sini mengingatkan nanti harus ada kebijakan di tingkat institusi supaya ada payung hukumnya. Nah, itu bukti di administrasi akademik itu kita menumbuhkan budaya mutu tadi. Kemudian apalagi kebijakan fleksibilitas proses belajar mengajar, walaupun ini nanti muncul di tempat lain. Ya, jangan belajar itu tetap muka apa teacher center terus. Nggak kena OBE itu tuh kalau teacher center 100% nggak akan bakalan itu. Namanya OBE, OBE-an namanya itu ya. Nggak ada itu. Ya. Nah, sekarang ada nggak kebijakan boleh nggak kita 2 minggu ke depan ini nih off mahasiswa kita ke lapangan nih langsung berhadapan dengan permasalahan lapangan. Tapi untuk akreditasi dan untuk transparansi juga ada bukti-bukti digitalnya bahwa kegiatan minggu depan itu terekam dengan baik, apakah itu dalam bentuk LMS-nya atau dalam bentuk berbagai macam bukti-bukti digital yang sahih. Tapi kalau semua mata kuliahnya itu tidak ada perubahan dari teacher center ke student center, apa yang mau dia OBE-kan? Outcome-nya itu tuh dari mana coba? Nah, ini yang saya pernah bilang juga sama kawan-kawan, permasalahan terbesar kita di penerapan OBE-nya ini, dosen-dosennya juga nggak pernah mengalami pengalaman OBE gitu ya. Sedikit pengalamannya, nggak pernah keluar, nggak ada rekognisi dari tempat lain. Kalaupun ada, dia nggak tahu bahwa itu bisa digunakan sebagai track recordnya, ya kemampuannya itu tuh diakui, ya. Jadi harus TikTok saling menguatkan, ya. Nah, termasuk kebijakan Sarpras, ya. Gimana kita mau ngomongin OBE kalau sarana prasarana kita nggak mendukung, atau sebaliknya kita sesuaikan OBE kita dengan sarana prasarana yang kita miliki. Ya kasarnya misalnya kalau kita di bidang komputer nih, udahlah daripada yang branding, eh, proprietary, kita pakai yang open source saja. Nggak apa-apa. Yang penting prosesnya itu tuh berjalan. Oke, next. Ya, itu di kriteria satu. Kriteria 1A yang berulang nanti ya di pelaksanaannya, di evaluasinya, di pengendalian sama peningkatan itu teruraikan lebih kurang. Kalau kita pilih tadi mengenai ya penetapan uh, kurikulum OBE dan sebagainya. Nah, di instrumen eh salah nih saya ini ya. Ini sebelumnya deh kelihatannya ada. Kriteria dua, di mana ya kriteria dua sobat ya? Next. Eh atau berikutnya ada yang hilang nih. Eh next coba next. Atau next. Udah habis. Ada yang terlampaui kali itu. Coba. Oke. Ada kriteria dua atau pakai saya punya aja kali ya. Saya nggak tahu. Boleh pakai saya punya nggak? Boleh dialihkan nggak ke Ya, silahkan Prof. Di Oh iya, mungkin saya salah. Eh, Bentar ya. Kok kok hilang kriteria dua saya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada kesalahan ini deh tadi. Nggak apa-apa. Kembali ke slide yang tadi. Jadi di kriteria dua itu sebenarnya di situ intinya, ya. Apa yang kita minta di kriteria dua tadi berbeda dia dengan kriteria satu, yaitu tadi tata kelola. Di kriteria dua itu relevansi penelitian, relevansi pendidikan namanya ya, relevansi pendidikan. Hilang slide saya satu, nggak tahu di mana hilangnya. Nah, ya, tapi saya ingat. Jadi di relevansi pendidikan itu kita masuk ke substansi dari OBE itu, ya. Kalau di kriteria satu tadi tata kelolanya, administrasi akademik, dia bagian dari administrasi akademik. Nah, apa substansi dari OBE itu? Ya, tadi kita udah tetapkan dia kurikulum berbasis OBE. Tapi coba lihat LPS-nya dulu. Jangan-jangan
Ya, merumuskan tadi yang sampai disampaikan oleh Pak Romli, Prof. Romli tadi, kita belum menegaskan profil lulusan kita itu seperti apa, program output, outcome namanya. Kemudian kita belum merumuskan ya CPL kita itu seperti apa, sampai ke CPMK, bahkan sub CPMK. Masuk tuh di relevansi pendidikan. Nah, di mana letak sering kesalahan kita? Ya, pertama, waktu kita bilang program outcome, ya, tadi udah dibilang oleh Prof. Beni, saya menyimak, dan Prof. Ramli, itu reverse engineering. Kita mulai dari hilir. Stakeholder kita itu butuh apa sih gitu ya. Nah, bahasanya itu profesi apa atau okupasi apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh stakeholder kita. Itu dulu ditetapkan. Itulah yang namanya visi keilmuan. Bisakah, ya coba jawab nih nanti ya, nggak usah dijawab sekarang, dalam hati aja. Bisakah suatu prodi memenuhi semua kebutuhan stakeholder di bidang infokom? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, pilih. Ya, kalau pilih satu kurang, maksimum tiga. Ya, apa? Kalau di bidang kita mau jadi database manager kah, mau jadi sistem analis kah, mau jadi junior atau senior apa artificial intelligence kah, eh, terserah. Nah, di situ acuannya, referensinya itu tadi yang saya bilang peta okupasi ya nasional 2025. Lihat di situ banyak sekali jenis-jenis pekerjaan ya. Boleh keluar dari situ tapi variasinya nggak jauh-jauh dari situ. Itu dulu ditetapkan karena di prodi itu dengan keterbatasan resources SDM-nya, fasilitasnya yang sarpas tadi ya dan sebagainya macam dan orang-orang input mahasiswanya juga ya. Apa okupasi yang mau disasar? Nah, baru di situ ada juga acuannya di buku peta okupasi itu ya, kita jembatani CPL-nya apa? Ya, capaian pembelajaran lulusan kita itu nanti mau seperti apa agar bisa ya bajunya itu tuh sebagai okupasi yang kita harapkan. Nah, disinilah nanti kaitannya, saya lompat aja ya, mumpung di sini, ya, diferensiasi misi tadi. Ya, satu prodi teknik informatika di suatu provinsi dengan satu prodi teknik informatika di provinsi yang lain sama-sama teknik informatika. Tapi domain aplikasinya itu tadi yang stakeholdernya tadi bisa jadi berbeda. Orang di pantai, di pegunungan, di kota besar itu beda itu ya. Ya. Nah, sampai kepada kalau bahasa hukumnya di relevansi pendidikan itu ada namanya standar isi. Materinya apa? Ini jangan-jangan materinya juga waktu dia eh, apa kuliah 15 tahun yang lalu nggak pernah diupdate ya. Saya sarankan untuk materi itu tuh setiap semester diupdate dan harusnya diupdate berdasarkan ini tadi ya relevansi kita dengan penelitian dan pengabdian. Ada nggak penelitian kita untuk mengupdate materi kuliah kita? Ada nggak pengabdian kepada masyarakat kita untuk mengupdate materi kuliah kita? Seringkali nggak ada. Ngambil dari Google. Google konteksnya beda. Teorinya oke. Tapi kalau penerapan database, katakanlah di lingkungan apa pertanian, beda dengan di lingkungan perdagangan kota metropolitan. Ya, tapi sama-sama database dia. Tahu dia mana yang rekor, mana yang field, ya, mana yang relationship dan sebagainya. Konteks. Belum lagi standar ya pengajarannya. Kalau masih saya bilang tadi di teacher center, nggak akan kena tuh OBE ya. Harus kita robah. Makanya di situ ada variasi pembelajaran. Ya, ya kalau nggak salah tuh di kriteria 2B semuanya itu ya. 2B, 2C ya. Nah, kemudian ada lagi kalau bahasa sebelumnya lagi saya bilang masih sama substansinya. Bagaimana kita mengevaluasi?
masih juga kita itu tuh ngelotok UAS dan UTS. Ya, itu tuh UAS dan UTS itu hanya kognitif. Sekarang udah digantikan itu dengan Google ya, dengan AI. Apa aja yang kalian tanyakan di UAS, UTS itu, kalau itu mengenai materi belajar, itu ChatGPT ya lebih canggih tuh menjawabnya ya. Tapi kalau kalian tanyakan ya progres, project, ya pembangunan atau pembuatan apa sistem supply chain management UMKM di kelompok itu, dia cerita, itu akan kelihatan dia ngerti apa tidak, ya apa kebutuhan si users, ya kemudian bagaimana dia merumuskan functional requirement-nya, non-functional requirement-nya, ya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, itu namanya standar evaluasi yang kalau dalam bahasa pendidikannya dulu ada dua tuh. Ada namanya formatif mingguan, ya, ada nama sumatif di akhir. Ya. Saya udah sering itu ada Pak Petrus tuh di sini ya. Di mata kuliah saya di UI itu tuh nggak ada saya ujian akhir itu tuh nggak pernah. Ya, presentasi ujian akhir saya. Ya. Nah, siapa yang bisa merubah ini? Itu kebijakan. Seringkali, wah Pak, ini WR1 kami nggak mau berubah. Ya, kalau nggak mau berubah, jangan harapkan Pikobe akan bagus nilainya itu. Kalau saya penalti itu free ya. Kalau dari kebijakannya aja nggak ada variasi pembelajaran itu gitu ya. Karena seringkali kita kawan-kawan di bawah ini takut melaksanakan, nggak ada di kelas, nanti nggak dapat honor mengajarnya gitu ya. Nah, jadi waktu kita relevansi pendidikan, kita integrasikan itu tadi ya di penelitian, terlibatnya mahasiswa. Nah, penelitian kita juga kalau nggak ada hibah, nggak ada penelitian. Kacau juga itu ya. Padahal penelitian itu tidak selamanya perlu duit, ya selamanya. Nah, kita integrasikan nggak keterlibatan mahasiswa kita di penelitian kita dengan proyek akhirnya. Jangan berlipat-lipat begitu ditugasi ke mahasiswa ya kasihan ya. Ya. Jadi kalau ada proyek saya, itu saya libatkan mahasiswa, itu saya minta ke prodi maupun ke dekannya maupun sampai ke WR1-nya, itu bagian dari proyek akhirnya mereka. Dan mahasiswa semangat itu, nggak dua kali kerja. Ya. Nah, dari hasil kerja inilah kita ukur ada nggak nih impact-nya, gitu ya. Jangan di atas kertas saja. Oke lah publikasi oke. Tapi syukur-syukur ada testimoni dari penggunanya. Itulah namanya kampus berdampak ya. Sama dengan PKM-nya dan itu harusnya terus-menerus sesuai dengan peta jalan dan yang kriteria 5 transparansi pelaksanaan OBE tadi. Ya, saya masih melihat banyak yang OBE, OBE-an gitu ya. Diklaim RPS-nya OBE, tapi pelaksanaannya masih ada UTS, UAS. Saya nggak bilang itu salah gitu ya. Tapi kalau hanya itu yang dilakukan penilaiannya salah besar. Ya. Nah, yang terakhir tadi ya supaya kita satu prodi yang sama tapi ada di mana-mana ya lakukanlah diferensiasi misinya tadi ya. Mau di mana ada yang fokus di kesehatan, ada yang fokus di lingkungan, ada yang fokus di pendidikan, ada yang fokus di transportasi, terserah. Ya boleh lebih dari satu, tapi sesuaikan dengan resources yang ada, terutama lingkungannya ya, di mana dia berada. Oke, next. Saya kira ini yang terakhir ini, tadi yang slide satunya yang relevansi pendidikan hilang, ya, dan saya kira ini pas 20 menit nih ya, lebih sedikit. Ya, mungkin itu yang bisa saya presentasikan, lebih kurang, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya sudah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ucap. Terima kasih Prof. Ucok atas paparannya yang sangat informatif gitu ya, supaya program studi juga tidak OBE-OBE-an gitu, tetapi penerapannya terlihat dari kebijakan akademik,
fleksibilitas proses pembelajaran, dukungan sarana dan prasarana, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, transparansi pelaksanaan, serta kesesuaiannya tadi Prof ya, kesesuaiannya dengan diferensiasi misi program studi. Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan silahkan bisa mengisi melalui link yang ada di kolom chat atau menuliskan langsung pada kolom chat karena setelah narasumber keempat kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu setelah memahami tuntutan mutu dan akreditasi muncul satu pertanyaan penting sebenarnya. Bagaimana program studi dapat mengetahui tingkat kemantangan implementasi UBE yang telah dijalankan? Apakah OBE yang saya implementasikan sudah cukup matang? Tingkat kematangannya seperti apa? Topik ini akan disampaikan oleh Ketua PIKOB Prof. Prihandoko Eskom MIT PhD. Kepada Bapak Prof. Prihandoko sebagai Ketua PIKOB, waktu dan layar kami persilakan. Izin Prof, waktunya 20 menit. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Prof. Romli, terima kasih berkenan hadir. Prof. Ucok, Prof. Beni, terima kasih Prof. Ben sudah membuka dan memberi keynote speaker. Prof. Insaf, kolega saya, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Di layar saya ada 408 yang hadir, terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Pergi ke pasar, beli delima, tidak lupa membeli duku. Salam sehat teman-teman semua. Terus berjuang untuk prodi unggul dan lulusan yang bermutu. Cakep. Amin. Menyusuri jalan sepanjang kenangan. Lewati kebun buah dipenuhi pepaya. Karena lelah dan putus harapan, terus berkarya untuk Indonesia Raya. Ya, biar ada cakep-cakepnya. Ya. Pengangguran kurang dari 1 juta pokoknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi sudah didahului oleh Prof. Beni, Prof. Romli, dan Prof. Ucok tentang UBE-nya sudah selesai lah begitu ya, penajaman-penajaman dan penguatan-penguatan. Saya akan memaparkan sedikit tentang PIKOB ini. Senang sekali Prof. Ucok waktu dengan saya ke India, kami mendapat inspirasi ini. Terima kasih Prof. Ucok sudah memberi inspirasi kepada kita untuk melahirkan PIKOB. Jadi PIKOB ini lahir atas dasar ketika prodi-prodi itu sudah menerapkan OBE, biasanya pertanyaannya adalah ini OBE-nya udah benar atau belum gitu, sudah sesuai atau belum gitu. Jadi ingin benar-benar memastikan OBE itu terimplementasi dengan baik. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Ucok, OBE-OBE-an sudah disinggung oleh Prof. Beni juga dan Prof. Romli. Jadi ada keingintahuan begitu dari prodi-prodi dan ada kasus juga begini, begitu nanti diakreditasi, kata prodinya, kurikulum kami sudah OBE, kata asesornya belum, kata prodinya sudah, kata asesornya belum gitu. Jadi ada dispute antara kedua pihak itu. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya PIKOB, dispute itu bisa dikurangi atau diminimalisir lah paling tidak, karena ada lembaga ketiga yang melakukan penilaian pada program studi terkait dengan tingkat kematangan OBE-nya ya. Jadi kita ingin memastikan kurikulumnya telah dirancang secara baik. Constructive alignment-nya sudah terbangun, assessment-nya sudah dilakukan. Maaf, berdengung ya. Oke, enggak ya? Ya, suaranya itu gemak. Oke ya, mudah-mudahan enggak. Tadi sempat enggak. Nah, tantangannya yang sering dihadapi oleh program studi adalah CPL belum dipetakan secara konsisten, belum terukur dengan baik, asesmennya kurang valid, penilaian belum berbasis rubrik, ya hasil asesmennya tidak reliable gitu ya, atau tidak sesuai dengan kondisi yang
dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja, data assessment-nya tidak dianalisis, CQI tidak berjalan, perbaikan kurikulum belum berbasis bukti, dan seterusnya nih, ya teman-teman sekalian. Di lapangan kami menemukan situasi-situasi seperti ini dan kita ingin sama-sama membantu program studi. Mari sama-sama kita perbaiki, kita sempurna, kita lakukan, kita terus lengkapi apa yang dibutuhkan. Ya, jadi dengan pengukuran melalui PKOB ini, Prodi akan tahu di mana posisi implementasi OB itu. Apakah seperempat matang, apa setengah matang, apa 3/4 matang, apa sudah matang, gitu ya. Dan juga mengidentifikasi gap. Apa nih yang kurang nih? Dari yang sudah ada nih apa yang kurang? Apa yang harus diperbaiki? Kemudian menentukan prioritas perbaikan. Dan itu tentunya menjadi dasar untuk peningkatan mutu lulusannya, mutu proses pembelajarannya, mutu dokumentasinya, mutu bukti-buktinya, ya. Dan kita berharap melalui asesmen yang dilakukan, capaian pembelajaran itu benar-benar real dan konkret sesuai dengan yang diharapkan. Dan tentunya ketika UB itu sudah dilaksanakan dengan baik, ini akan mendukung akreditasi nasional maupun internasional, ya, dan membangun budaya mutu berbasis evidence. Begitu kira-kira teman-teman ya. Kenapa kita membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penilaian, evaluasi terhadap diri kita. Mirip seperti akreditasi, kita perlu orang ketiga karena kita ingin situasi kita, pengelolaan kampus kita, pengelolaan fakultas kita, pengelolaan prodi kita lebih baik, kita mengundang lembaga akreditasi untuk mengukur dan menilai bagaimana tata kelola yang kita lakukan. Ya. Jadi pengukuran tingkat kematangan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dari dokumen, implementasi pembelajarannya, pengukuran tingkat kematangannya, identifikasi gap-nya, continuous quality improvement-nya, dan mutu program studi yang meningkat. Itu yang kita harapkan bersama tentunya ya. Nah, PKOB akan melakukan penilaian, Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mengembangkan sejumlah kriteria, tapi kriterianya tidak susah IABI ya program ini. Kalau IABI levelnya internasional harus comply dengan Washington Accord dan Seoul Accord untuk yang computing. Kalau PKOB ini kita lebih pada bagaimana membantu program studi bersama-sama memperbaiki kurikulumnya begitu ya. Framework UBE-nya saya pikir kita sudah sepakati bahwa mulai dari ada visi misi pelibatan pihak pemangku kepentingan industri, asosiasi, organisasi segala macam begitu. Kemudian kita rumuskan graduate profile, learning outcome dan seterusnya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Romli dan Prof. Ucok tadi ya. Kami di Aptikom mengembangkan model kurikulum UBE yang itu tertuang di buku-buku yang disampaikan Prof. Beni tadi. Jadi sampai sejauh ini sudah ada 11 buku panduan kurikulum UBE untuk bidang studi Infokom, mulai dari D3, D4, S1, S2, dan tahun ini insya Allah akan kita keluarkan buku yang S3. Ini terima kasih Pak Erwin dan tim yang terus berjuang menyelesaikan buku-buku kita. Nah, asesmen tadi sudah disampaikan oleh Prof. Romli, basisnya PDCA. Nah, evaluasi kriteria PKOB ini ada basisnya tetap PDCA, Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi mindset dan framework yang kita gunakan ya secara internasional maupun nasional. Kalau nasional pakai istilah PPEPP, tapi kurang lebih tidak begitu jauh berbeda. Mulai dari desain kurikulumnya, pelaksanaannya, asesmennya, dan evaluasi berkelanjutannya. Jadi di PKOB ada 22 kriteria, 22 item terbagi ke dalam 4 kelompok kriteria. Ya, yang pertama plan, ini terkait dengan dokumen kurikulumnya. Ya, rumusan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran lulusannya, body of knowledge yang digunakan untuk menjadi karakteristik atau ciri dari keilmuan program studi tersebut, CPMK-nya, struktur mata kuliahnya, dan asesmen pembelajarannya. Kemudian tahapan do itu proses pembelajarannya, RPS-nya, kemudian apakah ketika dosen mengajar itu sesuai tidak dengan RPS yang sudah ditetapkan, dan seterusnya. Kemudian cek ini asesmennya, asesmen mulai dari pengukuran CPMK atau sub CPMK, monggo ini fleksibel saja. Yang penting ada pemetaan ke CPL-nya. Ya, kemudian cara asesmennya mau direct assessment langsung pengukuran dan indirect assessment melalui survei atau wawancara, silakan ini bisa kita lakukan. Kemudian ada rubrik yang jelas yang digunakan untuk menjustifikasi penilaian yang dilakukan terhadap CPMK dan CPL yang kita lakukan. Ya, kemudian di bagian X ini hasil evaluasi terhadap di
di lingkup mata kuliah untuk mengukur CPMK, hasil evaluasi di lingkup program studi untuk mengukur CPL, dan pemenuhan profil lulusan ini menjadi concern kita di bagian X untuk peningkatan kurikulum yang berikutnya untuk siklus kedua kurikulum yang baru, ya, tindak lanjut perbaikan atas apa yang sudah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Nah, mekanisme evaluasi PIKOB mirip dengan akreditasi, jadi ada dokumen LEDIK, kami menyebutnya laporan evaluasi diri indeks kematangan yang harus disubmit oleh program studi, kemudian nanti akan dievaluasi oleh para evaluator, kemudian akan ada kunjungan lapangan, dan akan ada peringkat, ya, tingkat kematangan. Nah, ini walaupun harga emas naik turun, kita tetap menggunakan peringkat ini, platinum, gold, silver, dan bronze. Udah ada skornya, skor totalnya 400. Platinum itu kira-kira gambarannya plan-nya udah oke, do-nya oke, cek-nya oke, act-nya juga sudah oke gitu. Jadi siklus itu sudah selesai dan didukung oleh dokumen-dokumen bukti yang lengkap gitu, ya. Artinya dia sudah melaksanakan OBE satu siklus sejak mahasiswa itu masuk sampai mahasiswa itu lulus, ya, satu siklus. Itu gambarannya untuk nilai maksimal platinum. Gold itu kira-kira dia sudah melakukan pengukuran terhadap pemenuhan CPMK, pemenuhan CPL, tapi mungkin belum ada lulusan. Sehingga kalau lihat dari siklus loop 3 loop tadi, mungkin baru sampai loop 2 pengukuran CPL sudah dilakukan. Itu potensial untuk dapat gold besar gitu. Silver itu kira-kira baru melakukan pengukuran di tingkat mata kuliah, mengukur CPMK-nya, tapi belum sampai level pengukuran di tingkat program studi. Itu silver. Bronze itu kira-kira baru niat untuk melakukan OBE, ya. Baru keinginan OBE, pelajari sana-sini, kemudian baru dibangun konstruksi OBE-nya. Nah, LEDIK ini tentunya bersumber dari dokumen-dokumen kurikulumnya, PDCA, ya. Pelaksanaan pembelajarannya, asesmen dan evaluasinya, dan tindak lanjut peningkatannya, continuous quality improvement-nya. Dari situ, Bapak Ibu sebagai prodi mengambil data dan kemudian dituangkan ke dalam LEDIK, laporan evaluasi diri, ya. Total ada 22, saya nggak akan detailkan ini Bapak Ibu sekalian, nanti ini slide-nya saya bagikan, dan Bapak Ibu juga bisa melihat di website pikob.aptikom.org untuk melihat lebih detail tentang kriteria evaluasi yang kami gunakan, ya. Jadi plan, nanti ada tabel-tabel yang Bapak Ibu perlu susun, perlu masukkan, kemudian ada 12, kalau nggak salah 12 item untuk yang plan, ya. Kemudian ada 2 item, kesesuaian pembelajaran dengan RPS-nya dan bukti pelaksanaan pembelajarannya. Pengukurannya modul CPMK boleh, modul sub CPMK boleh. Yang penting konsistensi dalam alur pengukurannya itu logis begitu, ya. Cek ini terkait dengan kebijakannya, pengukuran asesmen di CPMK-nya, di CPL-nya, berikut portofolio mata kuliahnya, laporan pengukuran CPL-nya, dan seterusnya. Kemudian ini terkait dengan sudah selesai satu siklus dan peninjauan kurikulum untuk menyusun kurikulum yang berikutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum di siklus sebelumnya. Begitu gambarannya, dan di PIKOB kami membuat mekanisme penilaian 3 bulanan. 1 tahun itu ada 4 batch, kalau Lamin Fokom 3 batch, ini ada 4 batch, 1 batch itu 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan mudah-mudahan selesai. Bulan pertama submit, bulan kedua dokumen evaluasinya, dokumen maupun kunjungan, nanti bulan ketiga keputusannya begitu, ya. Evaluatornya 1 orang saja, dan dalam waktu 3 bulan sudah akan terpenuhi, sudah akan ada hasilnya begitu, ya. Ini minimal sudah menerapkan kurikulum OBE, kemudian dalam setahun 4 batch, dan seterusnya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di sini. Evaluatornya 1 orang, tidak 2 orang. Ini paket hemat gitu kayaknya, ya. Nanti di akhir setelah proses evaluasi ada proses harmonisasi. Mungkin bisa dimatiin dulu. Halo, yang bocor, ya. Oke. Panitia boleh bantu mematikan. Oke. Ada proses validasi dan harmonisasi setelah laporan yang diserahkan oleh para evaluator.
untuk mengecek, ada tim di komite PKOB untuk melihat hasil pengukuran yang dilakukan oleh evaluator, dan kami akan memfinalisasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. PKOB juga sudah mengembangkan sistem. Ini terima kasih teman-teman pengurus ya yang sudah berjuang untuk menghadirkan PKOB di tengah-tengah kita. Sistem indeks kematangan UBE berbasis aplikasi sistem. Jadi teman-teman kalau mau mengajukan ke PKOB bisa lewat sistem ya, semua dilakukan secara online. Kita sebagai orang-orang Infocom harusnya sudah tidak manual lagi ya. Nanti bisa dilihat secara detailnya seperti apa ya lewat sistem itu. Kita bekerja hanya dengan satu file. Saya mengadopsi polanya IAB, cuma bekerja dengan satu file saja. Ya, tidak ada dokumen-dokumen lain yang kita submit. Satu file Excel itu, di situ kita lakukan evaluasi dokumen, di situ kita lakukan hasil evaluasi lapangan, dan hasil validasinya juga ada di situ. Hasil dari evaluasi PKOB ini akan diberikan kepada Prodi untuk menjadi masukan perbaikan dan peningkatan mutu kurikulum dan pembelajaran di program studinya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa sama-sama berjuang untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita melalui UBE, dan PKOB siap membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Buah selasih, buah durian, cukup sekian dan terima kasih. Pola Irian Bulan Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pri. Jadi PKOB hadir untuk mengukur indeks kematangan, membantu program studi melihat posisi saat ini secara lebih objektif gitu ya Prof. Mengenali bagian yang masih perlu diperkuat serta menentukan prioritas perbaikan secara lebih tepat dan terarah. Jadi jangan takut untuk ikut evaluasi PKOB gitu ya Prof ya. Artinya bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat, tapi perbaikannya itu seperti apa. Ya. Baik Bapak dan Ibu, rangkaian materi berikutnya adalah menghubungkan implementasi OBE dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Topik ini akan disampaikan langsung oleh Koordinator Bidang 1 PKOB, Profesor Insinyur Paulus Insap Santosa, MSc, PhD, IPU. Bu Sri masih di mute kayaknya. Kepada Profesor Paulus Insap Santosa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri sebagai moderator pada pagi hari ini. Baik, silakan Prof. Bersama-sama Waktunya 20 menit, Prof. Siap. Yang saya hormati Prof. Romli, yang saya hormati Prof. Beni, yang saya hormati Prof. Ucok, dan yang saya hormati juga Prof. Priandoko, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Romli, Prof. Beni, Prof. Ucok maupun Prof. Prihandoko, maka saya akan lebih banyak fokus ke standar khususnya. Monggo presentasinya. Atau saya sendiri. Diri aja, Prof. Iya, siap. Sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Prof. Sudah, Prof.
Nggih, matur nuwun. Jadi ini judul yang saya sampaikan yang intinya kita lebih banyak fokus kepada penjaminan mutu yang ada di dalam atau yang terkait dengan OBE begitu. Tetapi sebelum sampai ke sana, barangkali ini perlu saya ingatkan bahwa ketika Permen Dikti Saintek nomor 39 2025 itu muncul, ada beberapa istilah terkait dengan penjaminan mutu maupun SN Dikti atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meskipun ini ada di dalam Permen 39 2025, tetapi sesungguhnya definisi ini juga sudah muncul pada permen-permen sebelumnya seperti Permen 62 kalau saya tidak salah 2016, lalu Permen nomor 3 2020 maupun setelahnya yaitu Permen 53 2023. Jadi yang pada intinya menjelaskan bahwa penjaminan mutu di perguruan tinggi itu dilakukan dalam dua kategori kalau saya boleh menggunakan istilah kategori. Yang pertama adalah sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Dan yang kedua adalah sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi yang kalau di Indonesia ada BAN-PT dan ada beberapa LAM gitu. Nah, kemudian pada pasal yang lain disampaikan bahwa penjaminan mutu itu harus ditetapkan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan atau PPPE terhadap standar pendidikan tinggi. Jadi pelaksanaan PPPP seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ucok, itu fokusnya adalah standar pendidikan tinggi. Dan yang dimaksud dengan standar pendidikan tinggi di sini adalah SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Dan kalau kita melihat pada SN Dikti yang tertuang di dalam Permen Dikti Saintek nomor 39 2025, itu secara keseluruhan ada 14 standar SN Dikti, terbagi menjadi 8 seperti ini, 8 standar nasional pendidikan, standar penelitian maupun standar PKM. Jadi yang di bagian atas ini Bapak Ibu sekalian ini adalah SN Diktinya. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini adalah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan kebutuhan perguruan tingginya. Jadi meskipun ada dua perguruan tinggi yang berdampingan atau bersebelahan, tidak boleh iri satu sama lain kalau menyangkut yang standar dikti, karena mungkin yang satu sudah usianya sudah jauh lebih tua dibanding dengan yang di perguruan tinggi yang lain gitu. Tapi pada dasarnya ketika kita bicara tentang SN Dikti maka ada 14 SN Dikti sesuai dengan Permendikti Saintek 39 2025. Oke, nah dalam berbagai kesempatan saya berkunjung ke Prodi, mohon maaf saya menyampaikan bahwa terkadang Prodi kurang bisa memahami apa yang dimaksud dengan standar gitu ya. Dan bahkan ketika saya ketemu dengan unit penjaminan mutunya, kadang-kadang juga bingung apa sih yang dinamakan standar gitu. Nah, maka saya mencoba untuk mengambil sebuah definisi dari terkait dengan standar yang ada di Webster.com. Jadi kalau di Webster, standar itu didefinisikan sebagai level of quality atau level of attainment. Kalau di bahasa Indonesia kan secara sederhana barangkali adalah
tingkat dari kualitas atau tingkat dari capaian begitu ya. Nah, dengan demikian ketika kita bicara tentang kualitas kita, kualitas prodi, kualitas institusi, maka ya ada ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kualitas atau mutu dari perguruan tinggi atau dari mutu itu seperti apa. Yang kalau di dalam akreditasi barangkali itu bisa tercermin dari status akreditasi yang diperoleh, ya. Yang sekarang ini statusnya ada yang terakreditasi maupun unggul begitu. Nah, artinya bahwa ketika kita bicara tentang level kualitas, maka level itu mestinya bisa dinaikkan sesuai dengan kemampuan dari prodi ataupun kemampuan dari institusi seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan level of quality tadi, maka saya biasanya menyampaikan ini di berbagai macam forum terkait dengan SPMI bahwa kalau kita bicara tentang standar dan pencapaian standar, itu saya suka menggunakan ilustrasi dari seorang atlet lompat tinggi yang berusaha untuk melompati galah atau palangnya di sana. Nah, saya biasanya mengasumsikan bahwa palangnya ini adalah standar yang harus dilompati oleh atlet. Ya. Seperti kita ketahui bahwa standar minimal untuk atlet PON, untuk atlet Olimpiade atau untuk atlet lomba-lomba yang lain saya kira berbeda. Nah, disitulah maka sebenarnya kenapa tadi dinamakan sebagai bahwa standar itu adalah level dari kualitas tadi. Nah, kalau kita melihat pada seorang atlet itu melompati galah, berusaha melompati galah ini, itu ada 3 kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ketika atlet itu melompat, mungkin kakinya nyerempet, palangnya jatuh, nah berarti lompatannya tidak valid. Dan dalam bahasa penjaminan mutu, kita bisa mengatakan itu sebagai capaian yang belum memenuhi standar. Ya. Kemungkinan yang kedua, bahwa atletnya melompat, kemudian mungkin kakinya juga nyerempet palang, tetapi palangnya hanya bergetar, tidak jatuh. Nah, ini kita anggap bahwa lompatannya memenuhi validitas tertentu, dan kalau kita kaitkan dengan penjaminan mutu, itu yang kita katakan sebagai memenuhi standar. Dan yang ketiga adalah bahwa atletnya melompat sangat tinggi sehingga lompatannya memang jauh melampaui palangnya di sana, dan dalam penjaminan mutu ini yang kita sebut sebagai melampaui atau jauh melampaui target atau sasaran. Nah, kalau kita bicara tentang standar, itu 2 hal yang paling bawah ini menjadi concern kita bersama bahwa standar itu harus bisa dicapai. Percuma kita menetapkan satu standar, tapi ternyata standarnya terlalu tinggi, lalu kemudian ternyata tidak pernah bisa kita capai, akhirnya kita sendiri yang frustasi gitu ya. Nah, lebih baik mungkin mulai dari standar yang tidak terlalu tinggi, kita berusaha mencapainya, setelah dicapai lalu kita naikkan, sehingga lama-lama standar yang kita punyai itu makin lama makin tinggi, sesuai dengan filosofi dari penjaminan mutu, yaitu continuous quality improvement, ya, atau peningkatan mutu yang berkelanjutan. Artinya, menurut pendapat saya pribadi, yang namanya standar itu pencapaiannya bisa saja pelan-pelan, tetapi itu dilakukan secara continuous gitu. Nah, satu hal supaya kita bisa mencapai standar yang dimaksud, maka standar itu harus bisa diukur. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang standar yang bisa diukur, tentu saja pertanyaannya adalah kita ngukurnya pakai apa?
Nah, saya biasanya menyebut atau kita di dalam Infocom kalau ditanya standar itu pasti ikutannya adalah indikator gitu ya. Nah, maka saya berpendapat bahwa pencapaian standar itu nanti bisa dilihat dari ketercapaian dari indikator-indikator yang kita sebutkan di dalam standar tersebut gitu. Sebagai contoh, kalau saya melihat kepada standar kelulusan S1, ini saya lupa nih apakah di standar sebelumnya atau standar yang sekarang. Oke lah, nggak masalah. Yang penting ini ada contoh standar saja. Ya. Nah, kalau ini adalah standar kelulusan dari mahasiswa S1, maka tentu saja supaya mahasiswa kita nantinya itu bisa dinyatakan lulus, maka perlu ada indikator. Ya. Nah, indikator di dalam contoh ini tidak lain dan tidak bukan menurut saya adalah seperti yang ada di bawah. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang indikator dari sebuah standar, itu sebenarnya tidak usah dicari jauh-jauh ke sana kemari, karena sesungguhnya indikator itu sudah ada di dalam pernyataan isi standarnya sendiri. Gitu. Nah, tetapi kadang-kadang di lapangan yang saya jumpai itu ada sejumlah pernyataan isi standar. Ya, jadi ada sebuah standar yang misalnya punya 15 pernyataan isi standar, tetapi hanya diukur dengan 5 indikator misalnya. Nah, kalau menurut saya ini jelas tidak logis. Ya, artinya sebuah pernyataan isi standar itu mestinya harus diukur minimal dengan 1 indikator begitu. Oke. Nah, sebagai contoh, ketika kita kaitkan dengan PPEPP atau penetapan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengendalian maupun peningkatan, maka ilustrasi sederhana di sini saya mencoba menunjukkan contoh dari penetapan, pelaksanaan maupun evaluasinya dengan 1 slide ini ya. Nah, contoh penetapan misalnya ini, bahwa di universitas tertentu atau perguruan tinggi tertentu, karena mungkin masih baru, okelah mengadopsi apa adanya yang di dalam SNDikti, sehingga menetapkan standar kelulusan S1 sesuai dengan SNDikti adalah kriterianya seperti ini. Atau penetapannya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah melalui kegiatan pelaksanaan perkuliahan, praktikum, dan macam-macam, di akhir masa studinya ternyata ada mahasiswa yang mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah hasil pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi perolehan SKS 120, IPK 1,9, waktu 7 tahun, ini adalah contoh sederhana dari hasil pelaksanaan. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan E atau evaluasi, maka sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, tentu saja capaian ini tidak atau di bawah dari standar tersebut, begitu ya. Maka kalau ini di dalam bahasa penjaminan mutunya, saya menuliskan tidak mencapai standar. Jadi mahasiswa yang mendapatkan capaian seperti ini itu kita katakan sebagai tidak mencapai standar. Nah, kalau kemudian ada mahasiswa lain yang mencapai prestasi seperti ini, meskipun ya agak mepet begitu, sama hanya tadi atlet yang melompat lalu nyenggol palangnya dan palangnya bergetar, tetapi palangnya tidak jatuh. Nah, ini akan dianggap sebagai mahasiswa yang mencapai standar sehingga dikatakan mahasiswanya bisa lulus gitu ya, meskipun mepet nilainya ataupun kriterianya. Nah, kalau kemudian dibandingkan dengan yang berikutnya, ini jelas prestasinya
sangat bagus dan dalam penjaminan mutunya itu saya bisa menuliskan melampaui standar atau jauh melampaui standar. Seperti itu, sehingga dia bisa tersenyum ceria begitu ya. Maka slide ini sebenarnya saya gunakan untuk memberikan contoh sederhana dari bagian penetapan, yaitu menetapkan standarnya, kemudian bagian pelaksanaan dan capaian yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, lalu kemudian kita melakukan evaluasi apakah capaian yang diperoleh itu mencapai standar, melampaui standar, atau mungkin belum mencapai standar. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang SPMI, nah maka biasanya ini yang kita lakukan, ada kelembagaan maupun berbagai macam tupoksinya. Kemudian kita perlu menyusun beberapa buah dokumen SPMI yang biasanya terkelompokkan menjadi kebijakan mutu yang tadi Prof. Ucok menyampaikan kebijakan ini sebagai payung hukum atau semua kegiatan yang ada di institusi tentu saja harus didasari pada kebijakan tersebut. Kemudian dokumen SPMI yang kedua adalah standar, dan standar ini adalah merupakan ukuran yang ingin kita capai. Kemudian yang jenis dokumen yang ketiga adalah mungkin SOP dan juga dokumen-dokumen pendukung yang lain. Nah, kemudian di dalam implementasinya biasanya dilakukan yang dinamakan dengan audit mutu internal atau AMI yang tentu saja membutuhkan auditor internal juga. Dan sebagai kelanjutan dari AMI akan ada tindakan yang namanya rapat tinjauan manajemen maupun rapat untuk menentukan tindak lanjut dan seterusnya dalam rangka untuk memenuhi siklus BPEPP yang memang ini menjadi atau sudah diatur di dalam permen juga. Dan yang tidak kalah pentingnya itu juga untuk survei mengetahui kepuasan pengguna dengan tema-tema tertentu seperti itu. Oke, nah kalau kemudian saya kaitkan dengan akreditasi nasional dan lebih fokus kepada OBE, seperti kita ketahui bersama bahwa pada kriteria relevansi pendidikan, ya, salah satu sasaran mutu akreditasinya itu adalah sudah dimilikinya rancangan kurikulum berbasis OBE. Itu sasaran mutu masukan. Nah, sasaran mutu prosesnya tentu saja bahwa kurikulum OBE itu sudah dilaksanakan dengan berbagai macam kelengkapan, berbagai macam proses dan seterusnya, seperti tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Dan juga ada sasaran mutu dari luaran atau capaian bahwa misalnya critical thinking dari lulusan yang sudah menggunakan OBE itu barangkali lebih baik dibanding dengan critical thinking yang tidak menggunakan OBE misalnya. Dan juga dari sisi sasaran mutu dampak itu terlihat dari tingkat kepuasan pemakai lulusan dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sekarang ini beralih atau mengganti kurikulum kita dari kurikulum sebelumnya ke dalam kurikulum OBE? Karena memang ini sudah merupakan amanat dari Permendikti Saintek 39/2025 yang lalu kemudian diungkapkan ke dalam Sandikti 2025 begitu. Ya. Nah, dengan demikian pertanyaannya apakah ini juga harus berbasis standar? Tentu saja iya, karena memang itu juga amanat dari permen yang tadi saya sampaikan. Itu.
Nah, maka kalau kemudian kita lihat asesmen dan evaluasi dari OBE, seperti kita ketahui bersama, mungkin Prof. Pri atau Prof. Ucok juga sudah menjelaskan bahwa proses penilaian dan evaluasi dari kurikulum OBE itu ada 3 loop. Yang pertama adalah loop yang melakukan evaluasi berbasis pada CPMK. Ya. Kemudian loop yang kedua adalah evaluasi yang berbasis pada CPL. Dan yang loop ketiga adalah evaluasi yang berbasis pada profil lulusan. Nah, tentu saja masing-masing evaluasi ini kita perlu melihat capaian yang sudah ada itu seperti apa, disesuaikan dengan atau dievaluasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh institusi kita masing-masing. Oke. Nah, maka mungkin ada yang bertanya apa sih bedanya antara PPEPP dan PDCA begitu. Setahu saya sebelum istilah PPEPP ini muncul itu sebenarnya di penjaminan mutu juga menggunakan istilah PDCA Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kemudian di dalam penilaian akreditasi menggunakan instrumen LAM Infocom memang dinilai berdasarkan PPEPP, ini memang sekali lagi ini adalah amanat dari Permendikti Saintek. Sementara kalau di kurikulum OBE itu menggunakan jargon PDCA, ini sebenarnya juga sama ya. Sehingga di slide ini saya mencoba menggambarkan atau apa ya, menyandingkan siklus PPPE dengan siklus PDCA tersebut yang pada dasarnya semuanya berbicara tentang continuous quality improvement begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau tadi Prof. Romli, Prof. Beni, Prof. Ucok, dan Prof. Riyandoko sudah banyak bicara tentang OBE, sudah banyak bicara tentang OBE, lalu saya dari penjaminan mutu, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai standar kurikulum OBE atau standar evaluasi? Yang saya maksud di sini adalah bukan dokumen kurikulumnya ya, tetapi standar yang berkaitan dengan misalnya kelengkapan dokumen OBE, standar yang terkait dengan pelaksanaan OBE, dan seterusnya begitu. Nah, ini saya coba memberikan contoh saja. Jadi seperti kita ketahui bersama, kalau kita lihat pada standar nasional pendidikan, itu ada 8. Ya. Nah, pertanyaannya di dalam SN Dikti ini ternyata memang belum ada standar evaluasi kurikulum OBE misalnya. Nah, maka dengan kata lain, mau tidak mau sebagai sebuah institusi, maka institusi kita perlu untuk menyusun entah itu namanya standar kurikulum OBE atau standar evaluasi, ya monggo saja itu nama yang kemudian nanti bisa disesuaikan. Tetapi pada dasarnya ini yang memang harus kita miliki begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang penyusunan standar, pertanyaan yang sering muncul atau pertama kali muncul tentu saja adalah apa sih yang harus ada di dalam standar itu gitu ya? Atau pernyataan isi standar yang apa yang harus kita siapkan sehingga nanti bisa kita ukur dan kemudian ada ketercapaian begitu. Nah, mungkin ada yang membuat pernyataan isi standarnya seperti ini. Prodi harus mempunyai dokumen kurikulum OBE. Nah, mungkin kalau saya asesornya, saya akan bertanya, kalau dokumen kurikulum OBE itu kan tidak harus ada standarnya, tetapi dokumen ini harus dibuat. Jadi maksud saya, ada atau tidak ada standar, maka dokumen ini harus dibuat gitu.
Kalau saya menggunakan istilahnya Prof. Ucok, bahwa dokumen-dokumen yang sifatnya default itu mestinya tidak usah dimasukkan di dalam standar. Mudah-mudahan saya mensitasinya cocok ya, Prof. Ucok. Oke, nah maka kalau kemudian ini kita lihat kepada kriteria evaluasi kurikulum OBE yang tadi juga disampaikan di Prof. P pada saat menjelaskan PIKOB, bisa saja pengembangan standar evaluasi kurikulum OBE itu didasarkan pada, kalau saya boleh menggunakan istilah dimensi atau aspek, ada standar yang terkait dengan aspek perencanaan, ada standar yang terkait dengan aspek do, aspek cek, maupun evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan begitu. Dan ini barangkali contoh yang bisa saya berikan Bapak Ibu sekalian hanya contoh saja. Tentu saja nanti ketika membuat pernyataan isi standar dan maupun indikatornya ya disesuaikan dengan institusi Bapak Ibu sekalian dan juga disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi maupun PIKOB ya. Jadi sekali lagi ini hanya contoh saja yang saya coba terjemahkan dari beberapa butir yang ada di PIKOB maupun fokus dari standar itu sesuai dengan 4 dimensi dari PDCA yaitu plan, do, check, dan action. Seperti itu. Jadi ini contoh dari plan dan do, kemudian ini adalah contoh dari check dan act. Ya kebetulan ada contoh yang pernyataan isi standarnya ada 2, tapi mohon maaf ini nomornya lupa mengganti, tapi ada yang 1, ada yang 2, tapi intinya monggo tentu saja jumlah indikator seperti yang di awal tadi saya sampaikan, itu sesuai dengan isi pernyataan standar yang kita miliki. Nah, saya kira dari saya itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali untuk kesempatan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Terima kasih banyak Prof. Insaf atas paparannya pada siang hari ini bagi kita semua. Udah nggak sabar nih Prof, masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kami sudah mengumpulkan daftar pertanyaan mulai dari sesi pertama sampai pada narasumber keempat. Sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang masih akan mengajukan pertanyaan boleh menuliskan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada seluruh narasumber, kami mohon berkenan untuk menyalakan kamera. Kepada operator, mohon seluruh narasumber dapat ditampilkan melalui spotlight. Bapak dan Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Begitu juga dapat disampaikan melalui kolom chat Zoom ataupun melalui formulir Google Form yang sudah kita sampaikan di dalam kolom chat. Agar waktu dapat kita manfaatkan secara efektif, ketika saya akan membacakan pertanyaan, nanti akan dikelompokkan. Jadi pertanyaannya sudah dikelompokkan sesuai dengan tema dan akan diberikan kepada narasumber untuk menjawab. Untuk yang sesi pertama, saya akan memberikan kesempatan untuk para peserta yang akan bertanya langsung menggunakan fitur raise hand. Silahkan Bapak Ibu memanfaatkan momen ini. Jika ada yang bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand. Mungkin sudah paham semua, Bu. Oke, silahkan. Ada yang raise hand tidak? Kalau tidak, saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang disampaikan di Google Form. Saya langsung tanya, Ibu. Yang dari Google Form udah banyak kelihatannya. Dari Google Form sudah banyak, tapi ini kesempatan pertama. Mungkin ada yang raise hand dulu, Prof? Tidak?
Kalau tidak, saya izin baca dari Google Form. Oke, tidak ada ya Bapak Ibu ya? Oke, izin saya akan membacakan dari Google Form. Pertanyaan pertama ini untuk Prof. Zainal Hasibuan. Ini merupakan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Bapak Ahmad Sahal dan Ibu Agustin. Prof. Ucok, apakah terdapat ketentuan mengenai jumlah minimum dan maksimum CPL dalam kurikulum OBE? Dengan demikian, apakah ada batas ideal untuk jumlah CPMK dan sub CPMK pada setiap mata kuliah? Kemudian, masih berkaitan dengan hal tersebut, apakah rumusan sub CPMK harus dicantumkan sama percis di dalam RPS atau dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap mata kuliah? Silakan, Prof. Nanti mungkin dari narasumber lain, Prof. Ri dan yang lain boleh menambahkan. Saya coba jawab ya. Silakan, Prof. Jadi pertanyaannya tadi apa? Apakah ada aturan ya berapa jumlah CPL yang mesti ditetapkan dalam satu prodi? Kira-kira gitu ya? Betul, Prof. Oke. Saya jawab dulu nih secara umum ya. Dan sangat common sense. Kalau banyak CPL kita, ya pusing nggak kita? Pusing, Bro, pusing. Ya, Pusing, Bro. apalagi kalau dalam satu mata kuliah, ya, yang tadi Prof. Romli udah katakan mesti terukur, terdefinisikan, itu kalau banyak CPL dalam satu mata kuliah, turunan CPL itu CPMK-nya pasti banyak kan? Pusing juga kita tuh. Ya. Nah, jadi sebenarnya bagi saya ada yang mengatakan ada yang fix gitu ya. Tapi bagi saya rule of thumb ya sesuai tadi dengan visi keilmuannya, lulusan dari kita itu tuh mau jadi apa? Nah, dari situ kita dapat profil lulusan. Nah, dari profil lulusan itu kita turunkanlah CPL-nya. Ya, capaian pembelajaran lulusan kita itu apa? Kompetensi apa aja yang dimiliki? Ada aturan kita nih, undang-undang, ya dipagari dengan 3 tadi. Sikap, keterampilan, pengetahuan. Tapi itu tidak dilihat, ya seperti kacamata kuda sendiri-sendiri itu. Dia dilihat dengan helikopter view. Ya, nggak perlu itu dipisah-pisahin ada sikap ini. Tapi tergambarkan di setiap kegiatan proses belajar mengajar di setiap mata kuliah yang bersangkutan. Nah, rule of thumb-nya ini yang saya lihat itu berkisar antara 9 sampai 12. Ya, sudah merefleksikan yang 3 tadi. Ya, sekali lagi yang 3 tadi tidak harus keras pemisahannya ya. Ya, sekali lagi saya nggak menemukan ada teori berapa ya, tapi itu diturunkan dari profil lulusan tadi. Nah, dari situ baru kita turunkan ya CPMK-nya yang saya sampaikan tadi. Kita di bidang computing ini itu ada acuan-acuan referensi, udah jelas ya, peta okupasi, Genco 2025, ICT Framework dari Australia, bahkan juga Asian ICT Framework ya, Japan ICT Framework, ada semua itu ya. Boleh kita tambahkan, boleh kita improvisasi, tapi jangan kita kurangi dari apa yang sudah ada di dalam referensi tadi. Mungkin itu Bu Sri. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Ini masih untuk Prof. Ucok. Pertanyaan dari Bapak Mardi dalam menentukan profil lulusan berdasarkan peta okupasi, seperti yang disampaikan Prof. Ucok di dalam paparan, apakah terdapat jumlah profesi yang ideal, Prof? Untuk program studi teknologi informasi atau sistem informasi. Kemudian indikator apa saja yang perlu digunakan dalam memilih profesi tersebut, Prof? Oke, saya lihat nih ya. Pastikanlah dia kenal stakeholder-nya dulu. Ya, seringkali kampusnya itu di daerah pegunungan sana, tapi stakeholder-nya itu tuh apa? Enterprise organization gitu, yang nggak ada sampai ke sana gitu ya. Jadi lihat dulu, dilakukan analisa SWOT-nya atau pestelnya gitu ya. Eksternal mereka itu tuh siapa kira-kira yang menjadi pengguna dan potensi pengguna mereka. Ya, supaya benar-benar berdampak tadi, membumi tadi.
Nah, dari situ tentukanlah rule of thumb-nya lagi nih, klasternya itu tuh sekitar 3. Ya, jadi apa, jadi apa, jadi apa, begitu. Ya, ini kembali lagi nih dari saya, begitu ya. Karena semakin banyak kita buat peta okupasinya, semakin repot kita, resources kita nggak cukup. Nah, yang susah itu setelah kita tetapkan, ternyata juga resources kita tidak hanya surplusnya, tapi SDM-nya juga nggak ada yang di bidang itu. Ya, ini semuanya ngajarin artificial intelligence. Dosennya aja nggak pernah belajar artificial intelligence. Dapatnya hanya dari ChatGPT begitu kan. Disuruh notebook LM yang mengenerate PowerPoint-nya. Bahaya kita. Nggak bisa dia memahaminya. Kalau udah dosennya kayak begitu, pasti mahasiswa lebih lagi gitu. Ya, jadi pertama, ya tadi indikatornya yang kedua dari pertanyaannya, lihatlah siapa stakeholder kita. Ya, kalau belum jelas di situ, tolong diperjelas karena itu shaky itu nanti program studinya ya. Program studinya goyang tuh, nggak jelas tuh siapa lulusannya mau kerja di mana. Nah, yang kedua, lihat resourcesnya yang ada dan tetapkanlah lebih kurang yang ketiga sekitar 3. Mungkin itu, Mbak. Makasih. Oke, terima kasih Prof. Berikutnya pertanyaan untuk Prof. Romli. Ini ada beberapa pertanyaan. Prof, izin saya sampaikan beberapa. Yang pertama adalah pertanyaan dari Dr. Muhaimin. Dalam kerangka IABI, apa saja bentuk pengakuan mutu eksternal terhadap kompetensi lulusan? Apakah terdapat kolaborasi dengan lembaga seperti ISAKA atau BNSP yang memiliki kewenangan dalam sertifikasi profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi? Silakan, Prof. Pertanyaannya tentang rekognisi ya, Pi, ya? Betul, terhadap kompetensi lulusan, Prof. Ada kolaborasi nggak, Prof, dengan ISAKA atau BNSP? Ya, kalau IABI itu kita mengacunya ke Solaccord. Ya. Jadi substansial equivalency tadi itu berlaku di semua negara-negara anggota Solaccord. Ya. Apakah itu pertanyaannya? Ibu masih mute, Bu. Bu Sri masih mute. Iya, Prof. Jadi pertanyaannya, apakah ada kolaborasi tidak dengan lembaga seperti ISAKA atau BNSP gitu, Prof, dalam menentukan yang memiliki kewenangan dalam sertifikasi profesi di bidang TI dan komunikasi? Artinya mungkin ada kolaborasi tidak antara IABI dengan ISAKA atau BNSP gitu, Prof. Oh, dalam konteks karir profesionalnya ya? Betul, betul. Oh ya, kalau itu mungkin Pak Pri nanti yang bisa menjawab gitu. Oh ya, nanti catatan buat Prof. Pri. Iya. Oke, lanjut masih dengan Prof. Romli. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maniah. Bagaimana hubungan antara kondisi program studi dalam kategori P1, P2, P3, dan P4 dengan hasil akreditasi LAM Infocom khususnya status tidak terakreditasi unggul 3 tahun dan unggul 5 tahun. Sepertinya ini di Prof. Ucok mungkin ya, Prof. Atau bisa dijawab oleh Prof. Romli? Ya, yang kita jelaskan tadi itu hanya prinsip umum ya, bahwa sebuah program studi akan terakreditasi kalau dia menetapkan capaian pembelajaran lulusannya itu sekurang-kurangnya memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat profesinya, ya, atau lebih tinggi dari itu. Kemudian yang kedua, bahwa program studi mampu membuktikan bahwa capaian pembelajaran lulusan dengan tingkat yang sudah ditetapkan tadi itu betul-betul bisa dipenuhi oleh semua lulusannya. Maka mereka eligible untuk bisa diakreditasi. Tapi kalau penetapan learning outcome-nya di bawah ekspektasi masyarakat profesi, ya, atau ditetapkan lebih tinggi, tetapi tidak bisa dibuktikan semua lulusannya mencapai itu, maka itu juga tidak akan terakreditasi. Prinsip umumnya seperti itu, Bu. Masih mute, Bu Masih Sri. mute.
Karena ini pertanyaannya cukup banyak, jadi saya langsung lanjut ya, Prof. Ya, silakan. Dari Ibu Lili Suryani, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara program edukasional objektif atau PEO dan profil lulusan? Selanjutnya, apakah terdapat ketentuan mengenai jumlah CPL yang ideal serta standar yang dapat dijadikan acuan oleh Prodi dalam merumuskan CPL? Silakan, Prof. Oke, baik. Tentang PEO, Program Education Objective, ya, itu istilah umum, ya, artinya adalah tujuan pendidikan program. Nah, program studi itu tujuannya tentu menghasilkan profesional yang nanti dia bekerja di bidang di karir pekerjaannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan PEO adalah program studi harus menetapkan profil profesional seperti apa yang ingin dihasilkan. Ya, tadi kalau di LAM kelihatannya digunakan istilah profil lulusan. Kita menghindari kata-kata lulusan karena nanti takut tertukar dengan capaian pembelajaran lulusan tadi. Kalau capaian pembelajaran lulusan kan dicapainya ketika mahasiswa lulus. Tapi kalau PEO ini 3-5 tahun setelah mereka lulus, mereka bisa berperan sebagai seorang profesional seperti apa. Itulah yang namanya PEO. Jadi kalau mau disamakan yaitu sama, tapi kita menghindari istilah profil lulusan kan seolah-olah nanti akan orang tertukar dengan istilah capaian pembelajaran lulusan begitu ya. Tapi tujuannya adalah itu, profil profesional sebetulnya. Itu, Bu. Oke, cukup jelas, Prof. Sepertinya ya, jawaban dari Prof. Romli. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Putri Suwardani, Politeknik Negeri Bali. Prof. Romli, apabila asesmen praktik dilakukan melalui observasi langsung, bagaimana cara mendokumentasikan hasil penilaian setiap mahasiswa? Bukti pendukung seperti apa yang perlu disiapkan agar hasil asesmen tersebut dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, Prof? Ya, baik. Jadi ketika on-site visit, tentu karena waktunya sangat terbatas ya, tentu kita tidak akan melihat kohort seluruh lulusan. Tapi kita hanya akan melihat beberapa sampel, ya, apakah tadi learning outcome yang sudah dijanjikan itu bisa dibuktikan, bisa kita lihatlah bahwa arahnya sudah ke sana. Mereka sudah melakukan pengukuran berdasarkan rubrik dan sebagainya, sehingga kami bisa diyakinkan bahwa program studi punya sistem untuk melakukan assessment yang benar, sehingga bisa disimpulkan Prodi bisa memastikan bahwa yang diluluskan adalah mereka yang sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Jadi kami di OBE ini sifatnya sangat fleksibel, Bu, ya, tidak bersifat kayak prescription begitu ya. Jadi bentuk bukti apa saja itu laku bagi kami asal betul-betul dia bisa menjadi bukti begitu ya. Jadi kita tidak meminta sesuatu yang sangat spesifik ya. Tergantung sistem yang ada di program studi itu sendiri seperti apa. Oke, terima kasih Prof. Jadi lebih fleksibel ya Prof ya? Iya. Artinya diakui gitu ya setiap bukti yang diberikan oleh program studi pada saat visitasi gitu ya Prof? Ya, asal dia bisa berfungsi menjadi bukti. Betul. Untuk kriteria tersebut ya. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Prof yang memang sering muncul nih. Bagaimana pandangan Prof Romli sendiri dari Ibu Dwi Safiroh? Bagaimana pandangan Prof Romli mengenai lulusan bidang Infokom yang mengikuti program profesi insinyur? Apakah ada manfaatnya? Dan apakah profesi insinyur informatika tepat untuk ditetapkan sebagai salah satu profil lulusan? Itu gimana Prof? Jadi profil lulusannya adalah profesi insinyur gitu. Lulusan mampu menjadi seorang profesi insinyur atau memiliki profesi insinyur gitu. Menurut Prof Romli seperti apa, Prof? Ya, jadi tentu ini tergantung dari desain program studi, apakah memang profil profesional yang ingin dihasilkan itu nanti akan banyak berkontribusi atau beririsan ya pekerjaannya dengan pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran. Maka tentu itu menjadi relevan ya. Tetapi kalau program studi memandang bahwa itu nanti aplikasinya tidak terkait dengan kegiatan keteknikan,
maka mungkin tidak terlalu perlu ya. Tapi kalau keahlian dia di computing tadi itu memang akan banyak bersentuhan dengan kegiatan keteknikan, ya tentu itu akan menjadi bagus kalau keprofesian keteknikan tadi menjadi salah satu ya orientasi dari PEO-nya program studi tadi. Ya, baik Prof. Ini pertanyaan yang terakhir nih untuk Prof. Romli. Saya tadi kayaknya mencatat ada yang terlewat Bu, tentang pertanyaan yang awal-awal tentang jumlah CPL yang ideal ya. Oh iya betul, jumlah. Ya. Ada tidak Prof aturan jumlah CPL gitu? Batas maksimal atau batas minimal? Ya, jadi kalau diingat dari yang tadi saya presentasikan bahwa untuk computing ini ada 9 CPL yang harus ada pada seorang lulusan ya. Kalau saya ulang cepat, yang pertama adalah knowledge for solving computing problem. Jadi harus ada knowledge. Yang kedua ada kemampuan problem analysis. Yang ketiga adalah development of solution. Yang keempat tool usage, penggunaan tool ya. Yang kelima adalah individual teamwork. Keenam communication, ketujuh computing professionalism and society, kedelapan ethics, dan kesembilan lifelong learning. Jadi itu yang dituntut oleh Soul Accord agar dimiliki oleh setiap lulusan yang diluluskan dari program studi yang terakreditasi oleh IABI ya. Nah, bahwa dari 9 atribut ini program studi mau mengungkapkannya dalam jumlah yang lebih sedikit dari 9, asal itu mencakup 9 tadi, tidak ada masalah. Mau sama dengan 9 juga tidak masalah. Mau sedikit lebih banyak juga tidak masalah. Yang masalah kalau terlalu banyak, kalau sampai 20, karena kita dituntut untuk mengukur CPL tadi, begitu ya. Jadi intinya jumlah tidak menjadi masalah sepanjang 9 tuntutan atribut tadi itu ada pada capaian pembelajaran lulusan. Demikian, Bu. Oke. Terima kasih. Itu untuk strata S1, S2 sama Prof atau ada perbedaan jumlah? Saat ini untuk Soul Accord itu hanya berlaku untuk computing professional, jadi untuk program S1 akademik. Oke. Yeah. Baik, terima kasih Prof untuk informasinya. Pertanyaan terakhir nih Prof. Ini ada program studi sepertinya yang baru akan menerapkan kurikulum dari Bapak Muhtar. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan mendasar antara kurikulum berbasis KKNI dan kurikulum berbasis OBE? Bagian apa saja dari kurikulum lama yang perlu diperbaiki atau disesuaikan ketika program studi mulai menerapkan OBE, Prof? Silahkan, menurut Prof Romli seperti apa? Ya baik, kalau mau dibandingkan satu-satu nanti ceritanya panjang ya. Tapi kalau mau disederhanakan, KKNI sebetulnya arahnya dulu adalah competence base ya. Jadi seperti OBE. Hanya masalahnya dengan struktur yang dulu, yang kemudian semua program studi membuat CPL sampai puluhan jumlahnya, ya sikap sendiri, skill sendiri, knowledge sendiri, menghasilkan sampai 40 capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini tentu tidak bisa dilaksanakan di lapangan ya. Jadi menurut saya perlu difahami dulu konsep OBE secara benar seperti apa. Nah, lalu pembeda utamanya adalah dengan dulu banyak sekali CPL itu, maka sebetulnya program studi tidak pernah melakukan assessment terhadap CPL tadi. Itu saya kira kunci yang paling menonjol ya perbedaan ya. Kalau yang selebihnya kurikulum dan sebagainya ya mungkin ada perbedaan di sana sini, tapi yang terpenting adalah tentang assessment tadi. Kalau kita OBE maka kita harus membuktikan bahwa apa yang menjadi capaian pembelajaran lulusan itu betul-betul bisa didemonstrasikan oleh mahasiswa. Jadi harus ada bukti konkret. Begitu, Bu. Jadi nggak usah takut ya Prof ya ketika diminta membuat kurikulum OBE, biasanya Prodi itu udah takut duluan Prof. Oh, kalau difahami konsep tadi, saya kira tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit.
Baik. Terima kasih banyak Prof. Ramli. Semoga menjawab pertanyaan yang masuk melalui Google Form untuk Prof. Ramli. Berikutnya, ini masih banyak pertanyaan untuk ketiga narasumber yang lain. Saya mungkin balik lagi ke Prof. Ucok mungkin ya, izin Prof. Pri dan Prof. Insaf. Ada beberapa pertanyaan untuk Prof. Ucok, yaitu berkaitan dengan akreditasi. Pertanyaan dari Ibu Eli Matul Ihmah. Prof. Ucok bergabung bersama kami? Masih ada, Prof? Izin, Prof. Ucok? Jika tidak, saya izin menjawab pertanyaan untuk Prof. Pri Handoko. Pertanyaan pertama dari Ibu Halimah, program studi kami telah menerapkan kurikulum OBE dengan dukungan Siakat Sevima. Jadi mereka menggunakan aplikasi Siakat Sevima. Bagaimana cara mengukur tingkat kematangan penerapan OBE, baik dari aspek kurikulum maupun pemanfaatan sistem tersebut? Apakah seluruh mata kuliah wajib menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus, atau hanya mata kuliah tertentu saja? Selanjutnya, bagaimana program studi dapat menyiapkan matriks kesiapan untuk mengikuti pendampingan atau evaluasi IKOB? Jadi ada 3 pertanyaan, Prof. Silakan, Prof. Ini pertanyaannya jawabannya adalah mengikuti evaluasi IKB gitu ya. Dan nanti di situ ada instrumen kriteria-kriteria yang kami akan melihat bagaimana dokumen kurikulumnya, bagaimana implementasinya. Kalau sudah punya aplikasi, apakah aplikasi itu sudah sesuai atau belum dengan dokumen kurikulum yang Bapak Ibu miliki, pengukurannya seperti apa, konsisten atau tidak gitu. Siklus PDCA yang tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak para narasumber itu terpenuhi atau tidak. Begitu sih Bu kira-kira singkatnya. Detailnya bisa dipelajari di materi saya maupun di websitenya PIKOB Aptikom ORG. Oke, Gitu, kemudian Bu. apakah mata kuliah wajib menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus nggak, Prof? Atau mata kuliah tertentu saja? Tidak ada kewajiban menggunakan case base atau project base. Tidak ada kewajiban semua mata kuliah menggunakan itu. Memang kita mendorong supaya dekat dengan suasana di industri dan suasana kerja. Memang project base, case base itu menjadi salah satu model pembelajaran yang kita prioritaskan. Tapi tentunya tidak semua mata kuliah harus menggunakan dua pendekatan itu. Oke. Ya, terima kasih Prof. Jadi nggak wajib gitu ya untuk seluruh mata kuliah. Ini adalah pertanyaan yang merupakan rangkuman, jadi pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Pak Ferry, Bapak Rahmat Purnomo, dan Ibu Mania. Apakah program studi wajib mengikuti pendampingan atau evaluasi IKOB sebelum mengajukan akreditasi? Jika tidak wajib, kapan waktu yang paling tepat untuk mengikuti kegiatan PIKOB agar hasilnya dapat mendukung kesiapan prodi dalam menghadapi akreditasi? Silakan, Prof. Ya, kalau kewajiban tentunya tidak ada, karena PIKOB ini sifatnya sukarela. Kami hadir untuk membantu program studi, mengukur tingkat kematangan penerapan OBI-nya. Dan kalau nanti hasil sertifikatnya akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk proses akreditasi, berarti pengajuan ke PIKOB-nya sebelum mengajukan akreditasi. Gitu sih kira-kira. Oke, berikutnya adalah yang mirip lagi nih dari Bapak Rahmat Purnomo. Oh, ini kurang lebih sama, Prof. Ini ada pertanyaan umum, jadi akan saya ajukan tidak ditujukan untuk salah satu narasumber. Jadi nanti silakan Bapak-bapak narasumber yang bersedia menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya dari Ibu Rahmadani Fitri, untuk program studi matematika murni, mata kuliah seperti apa yang sesuai untuk dikembangkan sebagai capstone project? Selain rekomendasi asosiasi, sumber apa saja yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan CPL? Karena peserta kita ini dari berbagai program studi, Prof. Jadi izin menjawab, izin mengajukan pertanyaan yang bukan berasal dari Prodi Infokom. Mata kuliah seperti apa yang sesuai untuk dikembangkan sebagai capstone? Ada rekomendasi tidak, Prof, untuk asosiasi atau sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan CPL untuk Prodi Matematika Murni? Prof. Romli barangkali. Baik, saya coba menjawab.
Artinya menjawabnya dengan cara mendefinisikan dulu apa itu capstone project ya. Jadi memang ini ada perubahan paradigma terkait dengan tugas akhir mahasiswa. Kalau dulu kan tugas akhir biasanya skripsi. Skripsi itu isinya adalah biasanya penelitian ya. Penelitian itu artinya mahasiswa dilatih untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data. Jadi menggunakan pendekatan metodologi ilmiah kan begitu ya. Nah, dengan konsep OBE ini memang ada pergeseran paradigma di mana yang dipentingkan bagi lulusan S1 karena tujuan pendidikan programnya adalah menghasilkan profesional tadi itu, maka tugas akhirnya ya dianggap lebih baik kalau tugas akhir tadi mencerminkan apa yang akan dia kerjakan ketika dia menjadi seorang profesional. Nah, itulah yang disebut dengan capstone project. Sehingga sifat dari capstone project ini dia harus bisa menunjukkan bahwa mahasiswa itu mampu menerapkan mata kuliah atau ilmu yang sudah diperoleh sejak mulai tingkat pertama sampai tingkat akhir untuk menyelesaikan atau untuk berkontribusi dalam menyelesaikan suatu persoalan nyata yang ada di lapangan. Nah, karena persoalan nyata di lapangan itu sifatnya kompleks, maka biasanya menyelesaikan persoalan seperti itu tidak dilakukan secara individu, tetapi secara grup, melibatkan berbagai, katakanlah tanda kutip, keahlian yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, sehingga sifat dari capstone project itu seperti itu. Tinggal dipilih saja program studi itu memiliki mata kuliah seperti apa, yang sifatnya dia mengintegrasikan semua pengetahuan yang diberikan di dalam kurikulum, ya kan? Kemudian dia sifatnya kulminasi. Jadi biasanya capstone project ini harus diletakkan di semester-semester akhir karena sifatnya kulminasi, ya. Dan dia mengajarkan kerjasama tim, dia mengajarkan komunikasi. Intinya dia bisa mengukur banyak capaian pembelajaran lulusan sekaligus dari sebuah kegiatan proyek ini. Nah, itulah definisi capstone project. Kalau dulu skripsi itu hanya menghasilkan sebuah capaian pembelajaran lulusan yang disebut dengan kemampuan melakukan investigasi. Itu hanya 1 dari 9 atau 10 atribut tadi. Tapi kalau capstone itu dia sekaligus mengukur banyak sekali capaian pembelajaran lulusan termasuk lifelong learning dan sebagainya, itu bisa tercermin dari kegiatan yang namanya capstone project. Nah, jadi tentu saya nggak bisa menjawab untuk matematik mata kuliah yang mana. Kalau belum ada juga harus bisa di-create mata kuliah yang bisa berfungsi untuk capstone ini. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih, Prof. Artinya yang penting memiliki karakteristik sebagai capstone gitu ya, Prof. Untuk mata kuliahnya silahkan ibu-ibu dari prodi studi matematika murni yang lebih paham gitu ya. Mata kuliah mana yang tepat kita jadikan sebagai capstone. Berikutnya kepada Prof. Insaf, ada pertanyaan, Prof. Dalam penerapan OBE, apakah program studi perlu menetapkan batas minimum ketercapaian, Prof? Misalnya 65. Jika digunakan, bagaimana memastikan bahwa batas tersebut benar-benar menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dan bukan sekedar pemenuhan nilai? Ini banyak juga muncul pertanyaan ini di klinik ya, Prof. Silakan, Prof. Baik, kalau menurut pendapat saya seperti ini, bahwa kalau kita menilai sesuatu itu dikatakan sudah mencapai standar tertentu, itu kan mestinya ada batasnya. Sama juga tadi misalnya ketika saya menunjukkan contoh syarat kelulusan tadi, itu kan kalau SNDikti mungkin pasti pakai IPK-nya 2,0 gitu ya. Nah, kalau IPK-nya 1,9 kan jelas tidak boleh gitu, atau tidak bisa lulus gitu. Ya, artinya institusi atau prodi perlu menetapkan batas minimal yang dikatakan
lulus dari atau apa namanya mencapai CPMK atau JPL tertentu, mestinya mereka yang harus menentukan itu. Tentu saja dikaitkan dengan apa jenis-jenis mata kuliahnya atau seperti apa begitu. Jadi mestinya menurut saya tetap saja harus ada batas minimal yang dikatakan bahwa mahasiswa sudah mencapai JPMK ini dari mata kuliah tertentu begitu, Bu. Baik, terima kasih Prof. Artinya nilainya silahkan ditentukan oleh Ya. program studi masing-masing ya Prof ya. Sama misalnya ketika dulu kita membuat konversi dari nilai angka ke huruf, ada yang menggunakan kalau sudah 80 sampai 84 itu misalnya A-, lalu di atas 85 itu A. Nah itu kan masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan terkait dengan konversi seperti itu gitu. Sehingga dengan menggunakan reasoning yang sama, ketika menentukan kelulusan JPMK ataupun JPL mestinya ya ada hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu, Bu Sri. Baik, terima kasih Prof. Ini pertanyaannya cukup banyak, di chat masih ada, raise hand masih ada, saya baca cepat saja. Dari Google Form ini pertanyaan terakhir, kemudian nanti raise hand, kemudian 1-2 dari chat, karena ini saya udah, Bu Sri tolong ditanyakan, Bu Sri tolong ditanyakan. Ini pertanyaan terakhir dari Google Form yang saya bacakan untuk para narasumber. Perkembangan teknologi dan kebutuhan industri berlangsung sangat cepat, sementara perubahan kurikulum membutuhkan proses yang cukup panjang. Seberapa sering kurikulum OBE pada prodi informatika sebaiknya ditinjau dan diperbaharui agar kompetensi lulusan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bagaimana pula strategi program studi apabila ketersediaan dosen dengan keahlian yang dibutuhkan itu masih terbatas. Silahkan, izin siapa yang akan menjawab, Prof? Ini tidak ditujukan untuk salah satu narasumber. Tetapi yang mungkin banyak ditanyakan juga. Perkembangan informatika sangat cepat, sedangkan kurikulum gimana, Prof? Menyikapinya? Apakah harus 2 tahun sekali atau tetap harus 4 tahun atau 5 tahun sekali? Izin yang menjawab, Prof. Romli, silahkan, Prof. Boleh. Kalau saya dari sisi kriteria akreditasi YABI ya. Jadi sekali lagi OBE ini sangat fleksibel. Kita tidak memberikan resep tertentu prodi harus begini, harus begitu. Tetapi prodi harus menjustifikasi sebelum itu ya. Kriteria meminta bahwa program studi harus menetapkan sistem untuk mereview apakah profil profesional dan capaian pembelajaran lulusan itu tetap relevan dengan yang diperlukan oleh stakeholders, kan begitu intinya. Nah, kemudian jadi bunyi kriterianya hanya seperti itu, memiliki sistem. Nah, tentu kalau sebuah prodi menetapkan, oh kalau gitu saya tetapkan 10 tahun sekali, baru saya lakukan evaluasi. Tentu evaluator nanti akan mengkritisi. 10 tahun ini enggak, kalau ada sesuatu perkembangan, semuanya sudah terlambat, jadi dinilai terlalu lama. Ya, maka itu mungkin dinilai weakness. Ya, tapi kalau misalnya program studi mengatakan, oh saya akan melakukan setiap semester atau setiap tahun, itu pun evaluator akan mempertanyakan, nah, apa itu enggak akan membuat sibuk sehingga malah tidak sustain kegiatan tadi. Ya, sehingga prodi sendiri yang tahu persis seberapa sering atau frekuensi dia harus melakukan evaluasi tadi. Demikian Bu kalau dari sisi akreditasi internasional ya. Oke, terima kasih Prof. Romli. Ini ada raise hand. Waktu kita sebenarnya sudah lewat, Prof. Ini kayaknya terakhir raise hand aja kali ya, Prof. Ria. Ada yang raise hand dari... sudah. Oke. Terakhir dari yang raise hand di sini ada 2. Selanjutnya mungkin dijawab nanti oleh pengurus di kolom chat. Dari Prodi TI STIMIK Palangkaraya, silahkan Pak mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber siapa Pak? Masih mute sepertinya Pak, ya silakan. Tidak terdengar? Dengaran. Oke, silakan Pak.
Nggak ada suaranya. Oke, jika tidak kita alihkan ke Pak Zainal dari Stimik Bina Bangsa sepertinya. Silakan Pak Zainal. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak, silakan. Ya, apa kabar? Baik, apa kabar teman-teman yang lain? Saya Zainal di Sulawesi Tengah ya. Ya, mengingat OBE itu kita sempat Pak Pri masih ingat ya? Halo Pak Pri, Ya, itu ingin sama kurikulum utama. Ya, itu saya berharap di tahun 2027 kita harusnya sudah mulai ke rujukan-rujukan kualifikasi kerja. Itu satu yang pertama ya, yang harus kita. Yang kedua, dalam CPL sebagai acuan pembelajaran atau kelulusan itu is okay ya, akademik. Tetapi pada saat kita berada di industri, yang berada di lapangan, di internasional ataupun di tempat bekerja, kualifikasi kerja itu yang dibutuhkan. Jadi saya berharap capaian pembelajaran bukan sekedar dari mata pelajaran dan CPMK-nya nanti di breakdown ke bawah, tapi kita menekankan pada daerah-daerah potensi yang menghasilkan satu. Di sini Sulawesi ada nikel, ada sulfat untuk baterai, ada emas, ada batu tambang. Kenapa tidak membuka program studi yang basisnya memang baru, tapi ada OBE yang di dalamnya merujuk pada kualifikasi kerja, bagaimana memberdayakan pengelolaan emas, sumber daya. Memang yang real dari puluhan tahun kita tidak punya itu. Dan hasil kita itu banyak yang dinikmati oleh negara-negara luar, dan saya miris karena saya berada di lapangan, Bapak Ibu. Saya berada di lapangan, dan itu jadi tugas saya, teman-teman yang lain, Pak Pri, kita masih sehat dan hidup 100 tahun kemudian, apa yang akan teruskan? Dan ini sangat miris, Pak. Saya di Indonesia Timur. Cukup barangkali sudah ditangkap maknanya. Terima kasih. Ya, silakan Prof. Ya, jadi memang kalau nama prodi kan memang sudah diatur oleh pemerintah ya. Mungkin nanti bisa kontennya Pak Zainal. Kontennya, objek dari pembelajarannya, studi kasusnya. Kami sangat berharap, kita semua juga berharap dengan OB ini memang real sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, tadi Prof. Jok juga menyampaikan jangan sampai kita nggak paham dengan lingkungan kita sehingga capaian pelajaran itu terlalu ngawang-ngawang atau bagaimana begitu tidak membumi pada lingkungan kita. Saya setuju Pak Zainal. Ya nanti kontennya kita kuatkan di situ. Makasih. Saya rasa cukup Bu. Ya, makasih. Ya, baik Prof. Kita akhiri saja ya Prof ya untuk sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk antusiasme Bapak Ibu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semuanya bisa kami tanyakan langsung kepada narasumber, tapi kami akan menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu dan mungkin akan kita tayangkan di Psikobe ya, websitenya Pikobe. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, sampailah kita pada penghujung rangkaian Seminar Nasional Outcome Based Education 2026. Atas nama Pikobe Aptikom, dengan penuh hormat kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Aptikom, Profesor Dr. Rernat Ahmad Beni Mutiara QN SSI Eskom, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus keynote speech kita pada acara pada hari ini. Ketua Komite Eksekutif IABI, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Romli MSc IPU. Ketua Majelis Akreditasi LAM Infokom, Profesor Zainal A. Hasibuan, PhD. Ketua Pikobe, Bapak Prof. Prihandoko, Eskom, MIT, PhD, serta Koordinator Bidang 1 Pikobe, Profesor Insinyur Paulus Insap Santosa, MSc, PhD, IPU. Terima kasih atas kesediaan waktu, pemikiran, pengalaman, dan wawasan keilmuan yang telah Bapak-Bapak bagikan kepada seluruh peserta.
Kehadiran para narasumber merupakan kehormatan bagi Pikobe Aptikom dan seluruh peserta seminar. Pemikiran serta pengalaman yang telah disampaikan menjadi kontribusi yang sangat berharga bagi penguatan implementasi outcome-based education, peningkatan mutu program studi, serta kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta seminar atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Semoga pemaparan dan diskusi hari ini memberikan manfaat serta mendorong langkah nyata dalam memperkuat implementasi OBE di program studi masing-masing. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Seminar Nasional Outcome Based Education 2026 secara resmi kami nyatakan selesai. Burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Walau acara telah usai sekarang, OBE tetap di hati. Satu lagi. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak di dekat pintu. Pikobe hadir menjadi mitra program studi, mewujudkan OBE yang unggul dan bermutu. Sebelum meninggalkan ruang Zoom, kami mengundang seluruh peserta seminar untuk mengisi form evaluasi. Akan ada form evaluasi, mohon Bapak Ibu untuk mengisi, sehingga ini menjadi masukan bagi kami untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan Pikobe berikutnya. Bapak Ibu, kita akan memasuki waktu istirahat, sholat, dan makan. Sepanjang Isoma, kami juga akan menayangkan video yang memuat layanan dan informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Pikobe. Tidak kenal maka tidak sayang, supaya sayang maka kami akan menampilkan layanan apa saja yang sudah kami selenggarakan dan akan menjadi mitra strategis bagi Bapak Ibu program studi ke depannya. Perlu kami sampaikan juga, Bapak Ibu yang mengikuti seminar dan ingin mengikuti workshop, silahkan ada link pendaftaran workshop di kolom chat. Kami masih membuka kesempatan. Di workshop, Bapak Ibu akan dipandu oleh evaluator Pikobe menyusun kurikulum OBE step by step seperti yang dipaparkan oleh Prof. Romli di paparan seminar. Bagi peserta yang hanya mengikuti seminar, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Selamat siang dan sampai bertemu kembali dalam kegiatan Pikobe berikutnya. Terima kasih Prof. Romli atas kehadirannya. Prof. Romli, Prof. Beni, terima kasih. Prof. Ucok, Prof. Insaf. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ben. Salam. Prof, makasih ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sampai ketemu di Munas Aptikom. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof.